dengan interview dan pertanyaannya selalu open, terbuka gitu ya. Sedangkan kita, kehebatan orang teknik adalah bisa mengubah dari data kualitatif menjadi data angka atau data kuantitatif, dan itu akan bisa memberikan kita insight yang lebih dalam terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam service tersebut atau perusahaan tersebut. Ini saya kasih contoh ya. Ini salah satu UTS dari mahasiswa maba saya, di pengantar teknik industri. Saya ajarkan mereka bagaimana untuk mengidentifikasi masalah gitu. Jadi ini ada salah satu, rumah sakit ya di Taiwan, Taoyuan Armed Force General Hospital ya, dan, kita mau lihat sebenarnya ada apa sih sebenarnya dari, permasalahan dari di Taoyuan Armed Forces General Hospital ini. Nanti dari sini ketika kalian sudah mendapat fondasinya, baru saya akan, tadi ada yang mahasiswa S3 ya, nanti saya highlight ke langsung level S3 yang level publikasi, yaitu tentang accident analysis. Nah, lihat nih, Google Review itu nanti kalau kalian, bekerja akan jadi, apa namanya, jadi satu parameter ya, kita akan lihat gitu. Sebenarnya coba kita lihat, 2,8 dari Google Review, dari sebuah service, service di Armed Force General Hospital ya, dan ini adalah rumah sakit, militer, tapi siapa saja bisa di Taiwan, siapa saja bisa ini ya, bisa memakai fasilitas ini dengan menggunakan National Health Insurance-nya. Bayangkan fasilitas umum mendapatkan Google Review 2,8 dari 986 orang. Kacau ini. Saya lihat udah yang, wah ini, di negara sekelas level Taiwan kita masih bisa melihat, rumah sakit umum gitu ya yang, nilainya 2,8, kacau sekali gitu ya. Coba kita lihat di dalam, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, saya menyuruh mahasiswa saya bagi dalam kelompok, satu kelompok 2 sampai 3 orang ya. Jadi, mereka harus mengidentifikasi 100 lebih daripada 100 data kualitatif. Apa yang terjadi dari, rumah sakit ini dan pilih data yang paling jelek gitu. Kalau kita mau mengimprove sebuah perusahaan, nanti kalian sudah belajar ya, PDCA, The Mic, dan lain sebagainya. Kalian harus tahu kan, mengidentifikasi di awal itu masalahnya apa sih sebenarnya gitu. Ketika saya Google review, saya sangat shock gitu, karena 2,8 tuh ini fasilitas umum gitu, jelek sekali. Dan saya minta mahasiswa saya untuk mengcopy paste setiap data, setiap komentar jelek yang ada di Google review, eee dalam Excel file. Copy datanya satu per satu. Contohnya seperti ini, maaf ya ini tulisannya pakai bahasa Mandarin ya, eee eee, nggak apa-apa nanti saya kasih, PDF-nya ya, PDF, saya kasih PPT-nya untuk presentasi ini bisa buat pembelajaran untuk, mahasiswa di Universitas Brawijaya gitu. Nah, dari data kualitatif apa yang bisa kita kerjakan dari lihat data ini? Kalau orang social science mah biasa cuma nulis kayak, ya ini apa segala ya intinya apa gitu segala macam. Sedangkan kita bisa mengubah ini menjadi sebuah angka dan itu kita bisa menggunakan analisis lebih lanjut. Nah, intinya adalah data yang baik. Sekali lagi, data yang baik. Kalau cuma ngomel jelek gitu, ya nggak bisa diapa-apain gitu. Misalkan orang komentar, "Ya ini tempat rumah sakit ini jelek," gitu. Ya jeleknya kenapa gitu. Kalau Anda komplain tanpa menyebutkan akar permasalahannya apa, ya itu garbage in saja gitu, ya nggak usah ditanggepin gitu. Tapi kalau misalkan dia mengatakan bahwa tempatnya kotor, antriannya lama, terus dokternya tidak profesional, terus, queuing sistemnya jelek atau registrasinya jelek, selalu bermasalah gitu. Jadi, ini adalah masalah-masalah serius yang sebenarnya fasilitas umum harus berani untuk melakukan inovasi dari feedback apa yang terjadi di masyarakat, apa yang, masyarakat pikirkan terhadap fasilitas tersebut. Nah, caranya adalah seperti ini, kita masukkan semua datanya dalam Excel file dan, kalau datanya terlalu sedikit ya nggak bisa apa-apa juga. Jadi saya minta kalau terlalu banyak juga mahasiswa saya kasihan juga ya, mereka kalau cuma untuk tugas, kuliah harus copy paste satu-satu dan harus mendami code satu-satu begitu ya. Saya minta kurang lebih 100 ya, 100 komentar paling jelek gitu ya, satu memberikan satu star dan kita lihat apa yang sebenarnya dikomplain daripada orang ini. Data yang dari Google Review apa yang bisa kita ambil, selain dari komentarnya di copy paste? Ada ini,
untuk, adik-adik sekalian ya, waktu waktu itu penting sekali loh. Misalkan kita lihat gitu, 2025 bulan berapa, tanggal berapa, itu ada apa. Misal gitu ya, gedung DPR gitu ya, ada satu coba kalian cek deh gedung DPR Indonesia, ada satu waktu pada mungkin waktu demo atau apa, pasti akan dibombardir oleh, netizen Konoha begitu ya, yang akan semuanya apa, "Oh ini kurang apa, segala macam." Pasti akan terjadi sesuatu peristiwa yang sebenarnya dalam waktu tersebut komentar negatif itu, terlampau banyak gitu. Jadi pasti ada trigger atau ada satu hal yang memang pada saat itu terjadi sesuatu lah, istilah kayak gitu. Jadi waktu itu bisa jadi sebuah hal yang cukup penting dalam, analisis komentar negatif. Dan waktu itu juga penting kalau dalam accident analysis nanti ya. Kecelakaan itu penting jam berapa terjadinya, detiknya berapa, ada apa, pagi, siang, sore, apa malam, atau shift, dini hari gitu. Itu dan tanggal berapa gitu, musim apa, itu nanti menjadi hal yang cukup penting gitu. Nah, kemudian dari semua komplain ini, kita melakukan yang namanya dummy code ya. Sekali lagi, dummy code. Dummy code itu adalah data kualitatif yang kita buat jadi data kuantitatif, ya. Kita dummy code ini ya nominal data aja, data nominal gitu, tidak ada kayak laki-laki, perempuan gitu, atau agama, atau suku, atau tempat kelahiran gitu. Oh, saya lahir dari Gresik ya, jadi, saya bisa bahasa Jawa ya, gitu. Jadi saya kebesar dan, saya besar sampai SMA di Gresik ya. Ya, oke, lalu, dari data nominal tersebut kita melakukan yang namanya dummy code, oke? Dummy code itu apa? Dummy code itu adalah melakukan coding, coding scheme, ya. Dari data kualitatif ke data angka. Jadi data angka yang nominal gitu. Nah, kemudian isunya apa di sini? Nah, ini biasanya kalau kalian lihat, saya selalu men-challenge mahasiswa saya gitu. Kalau mereka selalu pakai apa, Google Review kan biasanya ada tuh rangkuman gitu. It's useless gitu. Trust me, it's useless. Itu hanyalah dengan menggunakan teknik lemmatization. Jadi kata yang paling umum yang keluar terhadap tempat tersebut. Tapi kalau kalian melakukan, kalau orang sosial science cuma lihat dari itu aja, itu tidak detail, nggak tahu kita apa yang terjadi. Misalkan rumah sakit gitu ya, kata yang keluar adalah dokter gitu. Ya dokternya kenapa? Kan nggak jelas tuh. Itu hanya menggunakan dengan teknik lemmatization saja gitu ya, dengan jadi dia kata yang paling apa ya, keluar umum pada umumnya gitu. Sedangkan cara paling baik untuk melakukan ini adalah kita cek datanya satu persatu. Kita baca satu persatu. Ya capek gitu ya, emang capek sekali gitu, baca satu persatu. Ini masih komplain ya, kalau nanti saya kasih contoh berikutnya yang data saya, data kecelakaan kerja. Ngeri ya, ada sampai tangan kepotong, tangan kepotong, kebakar atau apa itu. Jadi, nanti pada level berikutnya, saya kasih contoh tentang publikasi saya tentang accident analysis. Nah, kemudian dari situ misalkan gini, poor staff attitude, medical quality issues, dirty environment, communication problem, long waiting, poor staff attitude lagi. Jadi kita akan mencoba untuk memasukkan setiap komplain yang ada di Google review menjadi sebuah satu dummy code yang bermakna begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ada dua, ya silahkan tulis dua-duanya. Misalkan satu orang komplain dua nih, dia poor staff attitude sama system error, ya tulis saja dua-duanya, poor staff attitude and system error gitu. Dummy code-nya gimana? Misalkan poor staff attitude itu 2, system error itu 8 ya, 2.8 gitu aja. Kasih dummy code-nya seperti itu. Nanti kita bisa pakai teknik Boolean algebra atau apa, gampang lah. Nanti kuantitatifnya kita bahas lah lagi. Oke? Dan dummy code ini adalah apa artinya 2, 6, bla bla bla. Ini tuh pentingnya seperti ini. Jadi satu itu apa? Issue related to cleanliness, potential unhygienic, bla bla bla. Ini definisinya bagus sekali ya. Saya tahu bahwa mahasiswa saya ini pakai ChatGPT. Jadi, tapi ChatGPT di bagian ini untuk memberikan deskripsi dari dummy code itu cukup powerful. Jadi kalau kalian mau pakai AI jangan digeradak dari awal gitu, digeradak dari biasanya mahasiswa saya bilang kayak, "Ya udah dikerjakan aja Pak, pakai AI aja atau segala macam." Kacau hasilnya biasanya gitu dan kurang baik gitu. Kalau kalian dari sini baru pakai AI itu baik. Jadi bagus. Jadi saya ajarin tuh ke mahasiswa saya bagaimana cara membuat deskripsi yang baik untuk setiap dummy code gitu.
Sehingga damikot antara nomor 1 dan nomor 2 itu ada distinktif atau perbedaan yang cukup jelas. Oke. Nah, dari sini balik lagi kalian udah belajar kan? Kalau udah tahu komplain seperti itu, biasa pakai metodologi yang sangat sederhana ya, pakai turus ini ya, pakai frekuensi distribution saja gitu. Ternyata masalah yang paling utama dari perusahaan dari hospital tersebut adalah poor staff attitude. Nah, poor staff attitude ini buat saya masih belum jelas. Staffnya yang mana nih? Yang dokter, perawat, atau front office nih? Atau front ini ya, bagian registrasi. Karena saya juga pernah pengalaman gitu. Dokternya baik, susternya baik, tapi registrasinya nyebelin banget gitu ya gitu. Jadi ya ini kalau dilihat Damikot ini ya poor staff attitude yang mana gitu. Medical quality issues. Long waiting. Nah, ini kan jelaskan kalau long waiting gitu. Sistem error ini juga sistem error yang apa? Sistem error registrasi atau sistem error apa? Mungkin registrasi kali ya, lebih tepatnya gitu. Poor facilities, communication problem, billing problem, dirty environment. Nah, menurut saya ini masih kurang baik, tapi buat saya masih cukup untuk anak masih tahun pertama untuk membuat sebuah Pareto chart yang seperti ini gitu. Nah, ini ada damikotnya dan lain sebagainya. Jadi damikot nomor 2 paling tinggi dan lain sebagainya. Nah, ada satu teknik lagi. Tadi kan yang bisa kita masukkan di data itu apa? Damikot, kemudian yang kedua apa? Kita masukkan bulan ya, bulannya. Jadi antara bulan dengan damikot tersebut adakah hubungan atau adakah apa tuh namanya correlation gitu ya, gitu. Nah, kalau correlation untuk data nominal dengan nominal pakai apa? Ada yang tahu? 37 orang nih di sini nih. Saya tanya statistiknya. Eh, kalau nominal pakai nominal, nominal dan nominal, correlation-nya pakai apa? Atau asosiasinya pakai metode apa coba? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. ChatGPT mungkin ngasih juga yang salah juga ya, gitu. Saya kalau ujian statistik, saya tulis tuh di awal, silahkan pakai ChatGPT gitu. Saya kalau ujian kayak gitu, silahkan pakai ChatGPT, 100% salah. Saya bilang kayak gitu. Jadi kalau ujian saya open book, open apa sebagainya gitu ya kalau saya. Oke, baik. Kalau kalian tidak tahu pakai apa nominal dengan nominal ya, jadi kita pakai yang pakai pakai apa coba? Kita pakai Cramer's V analysis ya. Jadi antara nominal dengan nominal gitu. Adakah asosiasi? Jadi misalkan ada nggak bulan tertentu dengan damiko tertentu itu ada nggak hubungannya misalkan seperti itu. Oke. Sampai sini so far so good ya. Ada pertanyaan? So far so good ya. Ada pertanyaan? Oke, so ngangguk-ngangguk tuh saya lihat yang ada di kamera. Oke, so it's fine ya. Oke, jelas ya. Nah, balik lagi. Kalau tadi kan ada poor staff attitude gitu ya. Ya ini biasa lah ya. Misalkan gitu. Ada satu, kalian mau pakai fishbone diagram untuk mengetahui dalamnya kenapa, karena sistemnya, environment-nya, metodenya atau people-nya gitu ya. Misalkan kayak gini. Military hospital treat soldiers purely as if they owe them something. Medical staff are dismissed and slow to respond. They see soldiers and immediately send them out. I wonder what the doctors and nurses are doing in the clinic. There's a reason the reviews are so bad. The emergency room is completely unprofessional. Everybody's laughing and joking around and they're not very friendly to the patients. Nah, ini kan kalian bisa tahu kan gitu. Sebenarnya apa nih yang bisa membuat mereka komplain gitu ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya dari komentar ini satu persatu. Seperti itu. Nah, kalian bisa gabung mau pakai Fishbone, mau pakai Fishbone cukup profesional ya, cukup powerful untuk mengetahui dari poor staff attitude yang ini yang 44 kita bisa breakdown jadi apa sih sebenarnya yang bisa membuat mereka untuk poor staff attitude gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? So far so good. Ini kayak misalnya medical quality issues gitu ya. Kemudian ada long waiting hospital gitu. Jadi setiap satu persatu kita bisa breakdown pakai fishbone diagram seperti itu. Oke, sampai sini paham ya semuanya ya. Oke. Pak Rio ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke berikutnya? Atau ada something yang ingin discuss?
Aman Mas, silakan dilanjut. So far Pak ini ya, oke ya. So far Oke. oke, so far oke ya. Yuk saya lanjut ke ini ya. Ke tadi ada mahasiswa S3 juga, jadi saya juga senang ya untuk nge-share masalah ini. Oke, dengan basic yang sama. Sekali lagi, dengan cara yang sama. Anak teknik harus pakai angka, nggak boleh deskripsi ya. Gampangnya seperti itu gitu. Sekali lagi, kalau kalian mau pakai deskriptif, pakai 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 deskripsi kualitatif, ini menurut ini, teori ini menurut itu ya, kalian pindah aja tuh ke School of Management atau pindah ke fakultas apa ilmu pengetahuan budaya atau FISIP gitu ya. Teknik sekali lagi, angka gitu ya. Jadi kita mau pakai angka. Jadi semuanya data kualitatif bisa nggak diangkain? Bisa gitu. Oke. Ya, dari sini saya jelaskan tentang accident analysis saja. Jadi safety climate sama near miss event tidak saya masukkan, saya mau masukkan di sini. Tapi PPT-nya ini PPT cukup lama tapi cukup powerful. Oke, saya langsung masukkan, bentar, langsung saya jam aja deh di accident analysis. Nah, ini aja dulu. Nah, bedanya apa sih antara safety culture, near miss event, sama accident analysis gitu ya? Safety culture itu adalah jauh sekali sebelum accident analysis. Jauh sekali. Jadi misalkan kalian di Universitas Brawijaya dapat pelatihan cara memakai apa namanya pemadam fire extinguisher gitu atau bagaimana jalur evakuasi gitu. Jadi itu adalah atau kalian pakai satu mobile aplikasi misalkan info BMKG ada nggak di situ rawan gempa atau rawan gunung meletus atau apa. Nah, itu adalah cara di mana kita untuk menghindari accident jauh sekali sebelum di accident itu. Jadi ini kita bisa sebut safety culture atau safety climate gitu. Nah, near miss event itu apa? Jadi kejadian yang hampir accident tapi belum accident. Misal kalian mengendarai gitu, tiba-tiba ada crane jatuh gitu ya di depan kalian gitu, di depan mobil kalian. Hampir kena tapi nggak kena. Nah, itu namanya adalah near miss event. Contoh yang paling gampang, paling dasar adalah old circuit breaker. Jadi coba kalian lihat circuit breaker di rumah kalian, tapi juga serem juga ya lihat buka-buka sendiri gitu. Circuit breakernya udah apa karatan atau tidak gitu. Nah, itu adalah kalau udah oh ini udah karatan nih atau kalian bisa lihat aduh ini atap ini udah ada retak-retak gitu ya. Jadi kita bisa report atau kita bisa melakukan mitigasi sebelum kejadian tersebut gitu. Atau misalkan gitu ya di apa namanya tapi kalau di Hong Kong itu sudah accident ya. Jadi sedih sekali sudah 50 sekian orang dan ada 3 atau 4 orang eee eee, damkar begitu ya juga juga ikut meninggal gitu ya ketika menyelamatkan orang. Itu cukup menyedihkan ya yang terjadi di Hong Kong sekarang. Nah, accident analysis ini adalah ya sudah setelah accident gitu. Dan accident itu saya bagi jadi 2 ya, mati atau tidak mati. Fatality atau non-fatal. Jadi kalian mau mengerjakan yang non-fatal atau yang fatal. Kalau saya yang pernah saya kerjakan, saya dapat datanya bagus adalah non-fatal. Jadi untuk yang injury begitu ya. Oke, saya kasih deskripsi datanya. Oke, berikut ya. Jadi kalau semoga cukup besar sehingga bisa dibaca untuk setiap orang. Nah, oke. Misal, ini ya. Nah, data Excel seperti ini adalah saya dapat data 185 data untuk 1 tahun kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan injury. Ini adalah data rahasia dari perusahaan. Saya beruntung sekali ya dapat data ini karena mahasiswa saya bekerja di bagian health and safety di perusahaan tersebut. Ini adalah perusahaan minuman yang wah kalian terkenal, udah sangat terkenal sekali di seluruh dunia begitu ya. Di setiap fast food pasti ada brand ini gitu. Dan brand ini punya 18 site ya di Filipina. Waktu itu saya masih bekerja di Filipina dan saya ada mahasiswa S2 mengerjakan ini karena mahasiswa saya ingin melakukan sebuah perubahan terhadap perusahaannya dan ini data mentahnya gitu. Data mentahnya kayak apa? Data mentahnya seperti ini, adik-adik. Ada nggak angka? Nggak ada angka di sini. Di sini data purely kualitatif itu. Jadi ada apa gitu ya? Jadi
Misalkan kayak gini, workers had finished the loading, bla 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 bla. While he was pulling the heating tube, it snapped, so he got off balance and fall to the ground. Nah, fall to the ground habis itu ngapain gitu loh, ngerti kan? Fall to the ground. Nah, saya dapat deskripsi selanjutnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, sebenarnya untuk mendapatkan data yang lebih baik gitu. Bentar ya, saya minum kopi sebentar. Hmm. Oke. Eh, untuk mendapatkan kualitas data yang analisis yang baik. Statistik itu garbage in, garbage out. Kalau garbage in ya garbage out gitu, nggak bisa kita apa-apakan gitu. Nggak bisa datanya lebih di improvement, di training gitu ya atau apa nggak bisa. Di statistik itu ya garbage in ya garbage out, gampangan gitu. Jadi formnya harus bagus. Kalau nanti kalian bekerja di perusahaan, mereka tidak ada form gitu. Nggak ada Pak, ini tidak ada form Pak untuk ke K3 gitu dalam perusahaan gitu apa segala macam gitu. Gitu. Ya, kalian harus buat form yang baik. Kalau ada kecelakaan kerja, formnya seperti apa? Nah, dengan standar form itu kalian bisa melakukan analisis yang lebih dalam. Gitu. Nah, deskripsinya seperti apa, kemudian kalian bisa melakukan nanti yang seperti ini nanti ya. Jadi ini data tahun 2018, saya kerjakan itu tahun 2019. Jadi 1 tahun accidents itu ada 185 dalam perusahaan tersebut. Paling parah adalah amputasi ya. Jadi tangan seingat saya ada 2 atau 3 nggak nyampe 10. Pokoknya tidak sampai 10 orang itu mendapatkan paling parah adalah amputasi dan ada yang burn sampai 70% ya dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kemudian apa nih yang bisa kita lakukan dari data kualitatif seperti ini? Sekali lagi, anak teknik harus pakai angka. Jangan like oh ya kira-kira ini bla 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 segala macam gitu. Itu pusing saya kalau baca seperti itu. Oke. Nah, yang kalian harus kerjakan sekarang adalah sekali lagi buat yang namanya dummy code atau coding scheme gitu ya. Sebentar, saya cari ada nggak ya coding scheme-nya untuk publikasi tersebut. Saya cari sebentar ya. Jadi caranya ya memang hari kalian harus membuat yang namanya coding scheme. Kalau tidak ada coding scheme ya kalian mau datanya juga ini dia. Coding scheme ternyata sudah ada ternyata di sini. Nah, coding scheme-nya apa yang bisa kita kerjakan di situ? Oke, balik lagi gitu. Ini udah ada frekuensi distribution-nya ya, tapi sebelum frekuensi distribution kita harus memasukkan satu-satu coding scheme. Umurnya, laki-laki apa perempuan, shift-nya shift berapa. Tuh, ternyata shift 1 tuh banyak tuh. T, regular, probationary atau third party. Third party itu kayak apa tuh ya bahasa Indonesianya ya? Kayak eh kayak kita nyewa dari satu orang asing kemudian bekerja di situ. Apa tuh namanya bahasa Indonesianya? Kalau kita bilangnya ya in English ya third party gitu. Jadi kayak outsourcing seperti itu. Tapi dia bukan pekerja reguler atau bukan pekerja yang probationary itu adalah pekerja yang sebentar lagi akan menjadi pekerja reguler. Tapi kalau third party ini kita benar-benar menyewa dari apa tuh namanya? Menyewa dari pihak ketiga, pihak orang lain gitu. Dan lihat nih, ternyata pihak ketiga ini yang paling banyak ternyata untuk mendapatkan accident gitu. Sedangkan dia nih yang reguler 61, probationary 6, sedangkan yang third party-nya 118 gitu. Cukup shocking sebenarnya. Dan data seperti ini, perusahaan tersebut nggak punya data seperti ini, bahkan untuk melihat gitu ya apa yang terjadi dari perusahaan tersebut itu mereka tidak punya tools untuk hal tersebut gitu. Karena datanya seperti ini kualitatif gitu. Sedangkan untuk data gini aja tidak punya gitu mereka. Jadi benar-benar saya harus betulkan semuanya dari awal untuk perusahaan tersebut. Dan kemudian tenurnya kemudian lihat nih departemennya departemen apa otomatis ya paling banyak departemen dari productions tapi cukup menarik juga bahkan bagian administrasi dan quality assurance pun juga ada gitu ya kejadian di mana kejadian kecelakaan kerja seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ada standar banyak publikasi ya tentang aktivitasnya apa saja itu ada banyak sekali publikasi yang sudah melakukan coding scheme. Nah, saya kalau orang perusahaan aja itu biasanya mereka langsung membuat coding scheme sendiri. Nah, sedangkan coding scheme itu ada banyak yang sudah saya kurang tahu ada ISO apa tidak ya. Tapi kalau saya ya, saya lihat banyak publikasi itu sudah ada coding scheme yang sangat umum begitu ya. Jadi ada unsafe act, ada unsafe machinery, sama unsafe management gitu ya. Kemudian di unsafe act itu ada banyak sekali di dalamnya itu. Misalkan
operating errors. Ini cukup banyak terjadi dan ternyata betul, operating errors ada 39 dan cukup ngeri ngeri buat saya, operating errors gitu ya. Dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan mesinnya. Ya kalau mesin biasa aja, ini bayangkan mesin potong gitu ya, mesin bubut, mesin oke ya, internet saya oke. Nah, bayangkan kayak mesin potong, mesin bubut gitu ya, atau mesin boiling gitu. Dan kalian nggak tahu gimana cara pakainya seperti itu. Improper position or posture ini ada bisa juga. Nah, ini ada juga nih, failure to secure. Jadi dia udah tahu tapi dia tidak nggak bisa gitu. Akhirnya jadinya ya failure to secure saja gitu. Dan ada juga ini nih, working at running machinery or process. Jadi kalau kalian pernah ke pabrik mie instan ya, kalian kalau jadi mahasiswa jangan jadi mahasiswa aja belajar di kelas gitu, "Oh gini Pak ya," gitu. Kalian harus go to the industry gitu ya, banyak sering, pakai ke industri atau lihat data industri gitu. Karena apa yang kalian pelajari di kelas itu just so theoretical. Di dunia nyata kalian benar-benar langsung lihat nih orang kecelakaan kerja ini kalian bisa ngapain gitu. Jadi, pada waktu itu working at the running machinery ini kalau kalian bisa lihat, misalnya ada conveyor jalan gitu ya, kalau kalian pernah ke pabrik mie instan gitu, itu si pekerjanya itu duduk ya, banyak kan pabrik mie instan di Indonesia, saya pernah ke pabrik mie instan yang paling besar, brand paling besar yang kalian makan tiap hari itu. Itu pekerjanya ya, itu karena cepat sekali itu si mie-nya gitu di depan gitu dan kadang-kadang mereka hanya untuk mendorong mie-nya yang hampir jatuh atau sebagainya itu dan itu cukup berbahaya saya lihat ya gitu. Saya pikir, wah ini kalau mereka kejepit konveyornya itu ya bisa jadi jarinya putus gitu ya, gitu. Dan cukup ya cukup, gitu. Kemudian ada defective tool and equipment ya, kemudian absence of safeguard, defective safeguard, atau inadequate hazard information gitu ya, dan lack of standard procedures atau absence of defective of the PPE gitu. Dan kemudian ada type of accident, kebanyakan hanyalah first aid semuanya ya, ada yang first aid ya. Kemudian kita lihat lagi dari data itu bisa kita dummy code misalkan sebenarnya direct cost-nya itu apa? Nah, direct cost ini kita bisa lihat dari setiap kasus tadi dan ternyata direct cost-nya di sini ada dua yang umum ya. Yang pertama adalah fall of the person. Yang kedua adalah caught in between. Nah, jangan jangan kalian pikir fall itu apa ya, satu hal yang sebenarnya tidak severe. Bayangkan kalau kalian jatuh, kepala kalian kebentur lantai, bisa meninggal. Sekali lagi, fall itu bukan kejadian yang kalian pikir, "Oh, gampang saja, hanya fall saja." No, ada yang combo ya, ada yang fall, tangannya jatuh di konveyor, jebret gitu ya, kena kena, apa namanya, kepotong gitu pada waktu itu, saya baca di deskripsi, kasusnya seperti itu. Ya, kemudian, terus kalian ada orang mikir gitu, misalkan gitu, ini, exposure to contact with harmful substance or radiation. Kadang-kadang orang itu dipaksakan untuk masuk di dalam sebuah, dummy code. Jangan dipaksakan, kalau dia sangat-sangat berbeda jangan dipaksa. Jangan dipaksa harus ngefit untuk dummy code yang kalian buat. Karena misalkan gitu, ini misalkan kayak cuma 6 gitu ya atau segala macam, ya bisa nggak ini saya masukkan ke ini, extreme temperature? Sebenarnya bisa aja gitu, tapi ini saya tidak mau karena di sini ada harmful substance or radiation. Jadi, saya akan menambah dummy code itu khusus. Tuh, tapi ya lucu juga kalau kalian punya 185 kasus, 185 dummy code ya nggak mungkin juga ya, is meaningless gitu ya. Kalau dummy code itu akan sangat berguna ketika kalian bisa mengkelompokkan apa yang sebenarnya yang terjadi dalam, kasus tersebut. Terus kemudian ada profesor gitu pada waktu ya komentar, "185 sedikit," gitu. Jawabannya saya simpel, "Lah Bapak mau jadi data?" Bayangkan data ini satu data bisa kehilangan tangan loh ya. Dan itu bukan bahan bercandaan gitu buat saya. Saya cukup marah pada waktu itu ada satu profesor gitu ya, nggak profesor sih, dosen gitu. Kemudian, "Ini data 185 ini," gitu, "kurang untuk master thesis." Saya kaget aja, "Hah? 185 kurang, maunya berapa?" Gitu. Dan, data ini sekali lagi, data ini data severe ya, ini data orang kalian mau jadi datanya? Nggak mau kan gitu, kita collecting data untuk orang injury kan lucu juga gitu ya. Dan ini lihat ya, kebanyakan hanya open wound, di sini ada 92 hampir separuh ya, superficial injuries and open wound ya, gitu. Tapi lihat nih, ternyata ada yang sampai, traumatic amputasi ada tuh, ada 4 orang.
eee, ada traumatik, amputasi, kemudian, yang cukup banyak di sini juga adalah burn, ya. Ya, terus ada internal injuries juga ya, ada sebenarnya. Misal kayak dislocation, sprain, dan ini masih yang ya, kalian pikir tidak terlalu, severe gitu, tapi ada fracture loh, patah tulang loh di sini gitu, gitu. Ada yang juga sampai burns, corrosions, sama frostbite ya di sini gitu. Dan bagian-bagian tubuh mana yang actually, bagian tubuh mana yang paling banyak, ini sekali lagi, bagian tubuh yang paling banyak di sini adalah wrist and hand, karena di sini adalah food and beverage gitu. Dan kalian tahu ya, sekali lagi, saya kasih tahu hal yang cukup mengerikan sebenarnya. Saya baru tahu, ternyata dalam, bedah plastik ya, plastik, surgery gitu, ada special subspesial hanya untuk bedah di tangan ini. Jangan kalian pikir tangan ini itu sangat sederhana. Kalian tahu di tangan ini itu ada spesialis khusus bedah plastik untuk ekstremistis tangan ini aja. Saking complicated-nya di tangan ini. After extremities ini ya gitu. Gitu. Jadi, arm and shoulders itu di sini ya. Jadi, sorry, wrist and hand itu di sini ada, satu dokter khusus kalau kalian menangani, kalau kalian semoga kalian nggak kenapa-napa gitu ya gitu. Bayangkan di sini wrist and hand-nya 86 orang gitu ya. Jadi dan, itu cukup banyak gitu dan cukup mengerikan buat saya adalah kepala di sini ya, kepala 42 orang gitu. Jadi cukup, gitu, cukup mengerikan gitu. Dan ada agent of injury, ada lokasi, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini adalah data permulaan dari, dari semua analisis. Tanpa adanya data ini, kita tidak tahu sebenarnya perusahaan itu apa yang terjadi. Jadi data ini aja sudah cukup memberikan gambaran. Statistik itu, cukup memberikan sebenarnya ada apa yang terjadi kira-kira di perusahaan tersebut, ya. Oke, sampai sini, ada pertanyaan? 38 orang ini, ada pertanyaan so far? Kalau nggak paham tanya aja. Ada atau diketik deh. Saya kalau sama mahasiswa biasanya, "Aduh Pak, malu Pak," gitu kalau nanya gitu. Begitu saya tinggal sebentar, kalau online itu langsung banyak tuh pertanyaan diketik gitu ya, wah ternyata malu aja ternyata gitu ya, gitu. Jadi data ini kita harus masukkan semuanya dalam dummy code seperti ini. Ya tuh, satu kasus dia punya data segini banyak. Ini adalah data dummy code-nya. 1123236111 bla bla sebagainya. Ini adalah dummy code-nya. Sekali lagi, ini adalah data di mana kita mengubah data kualitatif jadi data kuantitatif. Oke, saya lanjut ya. Pak Aryo kayaknya cukup kita 20 menitan, 20 sampai 25 lagi kayaknya saya bisa menyelesaikan untuk kelas ini. Oke, saya lanjutkan ya. Sekali lagi, ini data ini langsung keluar jadi frekuensi. Oke. Pak, ini bisa nggak ChatGPT? Jangan. Tolong sekali lagi jangan. Ini harus dibaca satu persatu. Pak, saya nggak tahan Pak baca kasus ini, kasus kayak gini saya nggak tahan. Saya pada waktu itu juga mau muntah kadang-kadang ya, gitu. Tapi ya saya paksakan gitu. Saya pikir, aduh orang ergonomi ngeri juga gitu ya kalau lihat deskripsinya begitu jelas. Untung saya tidak melihat fotonya begitu ya gitu, dan lain sebagainya. Oke, dari sini kita akan melakukan yang namanya Eee eee, association. Jadi ada tidak asosiasi antara damikot satu dengan damikot yang lainnya? Gampangan adalah korelasi-korelasi, "Hey everyone," gitu. Tapi ini adalah asosiasi. Asosiasi, ada nggak hubungan, misalkan apakah laki-laki itu lebih cenderung tangannya yang ke injury atau, ada nggak, apakah perempuan yang lebih cenderung ke kepalanya yang injury atau apa gitu. Jadi kita mau mencoba mencari antara hubungan, hubungan asosiasi antara satu, dummy code dengan dummy code yang lain. Kita menggunakan Cramer's V analysis ya. Jadi, dari Cramer's V akan kita ketahuan gitu, sebenarnya apa yang terjadi. Ya, saya share ya publikasinya. Ini, nanti saya, nanti saya ini deh,
saya share PDF-nya ini silakan. Jadi accident patterns and prevention measures for occupational injuries in the Philippine food and beverage manufacturing industry ya. Dikerjakan oleh salah satu mahasiswa S2 saya namanya Melvin. Kemudian nih Pak Rio ada Bu Ratna di sini namanya. Ini paper kita zaman dulu sekali paper dengan Bu Ratna gitu ya. Oke, sekali lagi ada 185, saya ingat ya 185 case, kemudian saya menggunakan Kramers V analysis dicampur dengan phi coefficient. Nanti saya jelaskan apa itu phi coefficient, oke? Sekali lagi, report ini, frekuensi ini itu penting sekali. Kalau tadi Pak, Google Review nanti bisa nggak dibuat seperti ini? Google Review infonya bisa dapat apa? Cuma komplainnya apa sama waktunya. Apalagi yang bisa ditebak-tebak dari Google Review? Gender. Cewek lebih komplain, gitu. Cewek lebih komplain apa, cowok lebih komplain apa. Kan nggak begitu meaningful juga gitu ya. Sedangkan ini masalah accident gitu. Oke, dari data yang sudah kita kuantitatifkan, nah kita akan keluar jadi seperti ini. Data ini akan keluar jadi satu kayak korelasi Pearson correlation sebenarnya kalau kalian sudah pernah belajar ya. Kalian akan keluar satu triangle kayak gini loh. Jadi antara triangle satu dengan triangle yang lainnya. Tapi ini adalah menggunakan data nominal. Jadi nominal dengan nominal gitu. Ada nggak asosiasi antara data nominal satu dengan data nominal yang lain? Kita menggunakan Kramers V analysis ya, pakai chi-square ya. Kemudian dari sini tidak semua itu meaningful, adik-adik. Misal gitu ya, gender dengan employee type. Ternyata ada nih Pak asosiasinya Pak. Di sini Pak p-value-nya signifikan gitu ya, di bawah 0,01 gitu ya p-value-nya. Ini ada dua ini. Tapi penting tidak untuk tahu laki-laki itu lebih banyak probationary atau laki-laki lebih banyak reguler daripada perempuan gitu. Ya, balik lagi kalau mungkin dari social science mungkin lebih penting, itu penting. Tapi buat saya tidak penting gitu ya. Buat saya paling penting adalah bagaimana saya bisa melakukan prevensi atau melakukan rekomendasi terhadap perusahaan ini, gitu. Dan kalau mungkin ada orang berpikir, Pak, data perusahaan nggak bisa dibuat paper. Oh, sangat bisa ya. Kalau sangat bisa dibuat paper, tinggal bagaimana cara menulisnya dan bagaimana meng-highlight isunya. Nah, misalkan ini, gender sama employee type, ini kan ada asosiasi. Nggak penting ya sebenarnya itu. Saya tunjukkan yang nanti yang sudah penting ya, saya sudah buat rapi dan saya sudah kasih color. Mana yang menurut saya penting, mana yang menurut saya tidak penting gitu. Oke, saya masukkan di sini deh. Sebentar ya, saya share slide-nya sebentar. Ya, sebentar. Ya. Ya, jadi kalian nanti kalau Pak Rio bisa buat research gap table gitu ya. Coba misalkan 2025 atau 2026 gitu. Sebenarnya di negara lain sudah banyak Pak Rio seperti itu ya untuk seperti itu. Tapi jeleknya Indonesia adalah kurang untuk apa tuh namanya? Membukukan kasus-kasus negatif seperti itu dan kalaupun ada tidak mau di-share, pasti perusahaannya juga tidak mau untuk men-share apa tuh namanya? Data kecelakaan kerjanya seperti itu. Nah, ini tadi ya, saya buat PPT-nya, saya buat dummy code-nya ya, kayak tadi seperti itu, dummy code itu penting. Kemudian ini itu sudah ada banyak publikasi, nanti kita tinggal dummy code saja, 1, 2, 3, 4, gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Dan ini adalah association-nya tadi, saya udah kasih color. Nah, ini dia. Gender sama employee type, ya ada asosiasi, tapi nggak penting juga gitu ya. Maksudnya ya apa pentingnya untuk gender dengan employee type gitu. Gender dengan departemen, ya buat saya nggak penting, cukup tidak penting. Misalkan perempuan lebih banyak di administrasi, laki-laki lebih banyak di produksi gitu ya. Ya terus apa gitu. Eh, Nothing special gitu. Tapi gender dengan root cause ini penting ya. Sekali lagi, gender dengan root cause, penting dong. Laki-laki lebih banyak kepleset misalkan atau perempuan lebih banyak kepleset gitu gitu. Dan misalkan gitu ya, kita lihat lagi direct cost dengan activity during accident atau kalian bisa lihat lagi nih, apa nih yang bisa ini nih, part of body injured. Nah, part of body injured ini ternyata berasosiasi sekali dengan root cause-nya. Lihat nih, ada root cause yang cukup penting dari situ. Nah, dari data ini kita coba yang menggunakan satu apa tuh namanya? Saya kelompokkan jadi satu. Misalkan eee, gender dengan root cause, gender dengan location accident saya masukkan value-nya ya, the Kramers value-nya ya gitu.
Nanti kalau kalian lupa, "Pak, ini Kramers fee-nya ini apa, Pak?" Intinya 0,38 atau apa, buka lagi deh buku statistik gitu. Heeh. Karena memang di statistik di teknik pun juga, cukup jarang ya mengajarkan untuk nominal dan nominal seperti ini gitu. Karena kebanyakan ya ANOVA, t-test gitu ya, Kruskal-Wallis, Friedman, Mann-Whitney gitu-gitu biasanya. Nah, tapi kalau, ini cukup, unik memang karena kita mengkuantitatifkan data kualitatif gitu. Nah, dari dalam situ, adik-adik, ini agak cukup lagi, kita melakukan namanya cross tabulation ya menggunakan, phi analysis. Nah, phi analysis ini setelah Kramers fee, kita akan tahu sebenarnya, agent of injury misal gini, agent of injury dengan direct cause of injury, misal gini, agent of injury dengan direct cause. Nah, direct cause dengan agent of injury 0,434. Tapi kalian cuma tahu ada asosiasi, tapi kita tidak tahu asosiasi mana yang sebenarnya, yang bisa memberikan satu efek yang cukup atau memberikan satu meaningful, explanation terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saya pakai yang menggunakan phi analysis. Jadi, phi analysis ini kalau, kalian mau tahu ya, cara masukkan ini ya seperti apa, ini sebenarnya saya kerjakan satu persatu, gitu ya. Phi analysis itu kan 2 kan, dirimu dan bukan dirimu, itu aja gitu. Jadi misalkan kalau saya pilih fall gitu ya, fall itu ya dirimu, yang lainnya adalah bukan fall. Jadi saya melakukan data ini satu persatu gitu. Saya tahu zaman sekarang sudah ada, saya dikasih, suggestion untuk teman saya untuk melakukan association rules mining. Jadi dengan menggunakan association rules, sebenarnya saya tidak perlu melakukan satu persatu seperti itu. Jadi akan nanti itu udah saya masih lagi diskusi dengan, profesor di bidang, data mining sebenarnya. Nah, sekali lagi, yang bisa saya kerjakan ya saya cuma bisa phi analysis dan Kramers fee dan phi ya saya kerjakan ini gitu. Ternyata ternyata ya, semuanya dari untuk fall itu ternyata punya asosiasi dengan floor gitu ya. Jadi floor ini menyumbangkan, 22 kasus ya fall gitu. Jadi 22 kasus fall itu, disumbangkan oleh, lantai gitu ya dan itu lantai di sini bayangkan ya ini food and beverage company. Food and beverage company itu, kalau kalian bisa lihat fotonya ya, cukup mengerikan adik-adik. Lantainya licin sekali ternyata. Saya lihat itu oily sekali dari banyak mesin-mesin, banyak, cipratan dari minyak begitu ya pada waktu itu. Jadi saya lihat ini perusahaan minuman sebenarnya, tapi perusahaan minuman ini itu di lantainya cukup basah cukup licin gitu. Jadi saya baru nyadar dan orang tidak menyadari apa lantai itu sebenarnya licin gitu. Sebenarnya prevensinya sederhana gitu. Kasih tahu bahwa di situ lantainya licin gitu atau dikasih satu tanda gitu, lantai licin gitu. Itu akan cukup memberikan dampak yang besar sebenarnya untuk prevensi. Adik-adik saya juga pernah, apa ya, dengan ibu saya waktu itu di rumah ya, saya waktu itu lagi di Gresik gitu. Saya pada waktu itu agak sedikit, eee eee, mau, bangun cukup pagi pada waktu itu. Ibu saya kan ngepel tuh, ngepel. Ibu saya kan yang tahu kan di situ ngepel gitu. Saya, jalan agak cukup cepat dan tahu apa yang terjadi, saya slip. Saya jatuh gitu ya, jatuh dan cukup, eee eee, saya takut ya pada itu, untung kepala saya nggak kenapa-napa segala macam, otomatis saya marah dong gitu, saya marah terjadilah cekcok gitu. Dan saya marah, saya bilang, "Kenapa nggak dikasih tanda, nggak dikasih ditutup atau di apa segala macam," gitu. Maksudnya kasih tahu ke saya bahwa lantai di situ basah gitu. Ya saya nggak tahu waktu itu basah, jadi cukup cekcok dengan ibu saya waktu itu. Jadi saya udah marah, jadi ini gimana kalau kepala saya kebentur dan sebagainya. Jadi floor itu juga cukup bisa menjadi satu pembunuh yang diam-diam gitu, yang sebenarnya kita tidak tahu gitu ya, bahwa dia adalah satu itu coba kita lihat lagi. Ini, apa lagi yang banyak, maintenance material ternyata bisa untuk ini dia, striking against or being struck by object. Di sini ada 22 kasus gitu. Oke, saya lihat lagi sebenarnya ada apa sih yang sebenarnya, menarik gitu ya daripada, apa namanya, dari tadi. Jadi kita lihat sebenarnya misalkan cut in between itu adalah terasosiasi dengan working at running machinery. Jadi caught in between itu atau kejepit-kejepit maksudnya gampang gitu ngerti kan. Jadi kebanyakan memang adalah working at the running machinery. Jadi, ini bisa jadi satu kasus juga satu apa ya, temuan lagi yang cukup menarik gitu.
Dan ini lihat nih tadi, inadequate hazard information, ini persis sama apa yang saya, lalui sebelumnya ya. Ternyata inadequate hazard information terjadi apa? Fall gitu. Jadi fall itu terjadi karena inadequate hazard information. Kok bisa gitu ya? Kok bukannya fall itu, root cause-nya apa gitu, ngerti? Ternyata fall itu terjadi bisa juga root cause-nya karena orang itu tidak tahu bahwa lantai itu licin. Sama seperti kasus saya yang saya ingat-ingat gitu ya, saya dari paper saya publikasi dan ternyata itu kejadian juga ke saya gitu. Jadi pada waktu saya pikir, "Oh, it does make sense," gitu apa yang terjadi atau di paper ini gitu, bahwa inadequate hazard informasi itu bisa juga, fall dan, bisa juga kejadian di fall sebagainya gitu. Dan, ini adalah salah satu contoh dan, dari apa yang sebenarnya, terjadi dalam perusahaan tersebut. Oke oke. Terus, apa lagi yang bisa saya share lagi ya, satu lagi ya, nah misalkan ini juga. Oke, ada satu lagi yang saya kerjakan sebentar, ada bukan saya kerjakan. Nah, ini juga bisa jadi juga. Oke, adik-adik semuanya, ini cukup menarik juga sebenarnya, masih saya dulu pernah mau mengerjakan ini, tapi, karena saya, apa ya, mahasiswa saya sibuk dengan topik yang lain, jadinya saya tinggalkan topik ini. Tapi mungkin kalau Pak Rio mau mengerjakan ini dengan Bu Ratna silahkan gitu, tapi datanya memang harus bagus gitu ya. Penipuan. Masalah kasus penipuan, hei, semuanya kalian nanti akan melakukan yang namanya, apa namanya, ambil uang atau kalian bayar, cash online atau sorry, penipuan tentang card credit card fraud. Saya ke London Juli kemarin, tiba-tiba ya, uang saya dipakai orang di Kanada 9 juta rupiah. Saya lagi di London tuh, kok bisa duit saya dipakai orang tuh di Kanada, gitu. Dan duitnya ketika ditelusuri duitnya sudah masuk kripto, 9 juta rupiah. Kaget dong, gimana, wah ini gimana nih duit tiba-tiba hilang 9 juta saya pada waktu itu. Dan bayangkan ya waktu itu saya tuh pada waktu itu tidak punya pound sterling coin. Saya ingin ke toilet pada waktu itu dan toilet di, Eropa itu tidak gratis ya, jadi harus berbayar. Saya tidak punya koin, tidak punya, uang pound sterling, hanya punya kartu saja. Saya tap kartu saya di, pintu masuk pada waktu itu. Pintu masuk toilet gitu pada waktu itu. Dan pada waktu saya masuk pintu masuk toilet ini di London Bridge ya, jadi hati-hati kalau kalian ke London Bridge. Saya pikir di toilet-toilet kecil gitu, ternyata terjadi di toilet yang sangat besar di turis destination nomor 1. Kalian tahu kan Tower Bridge yang 2 itu loh, 2 tower di London itu loh yang banyak ikonnya gitu. Nah, saya di situ waktu itu di toilet. Sangat ramai pada waktu itu, tapi saya pikir ya ramai tapi ya ada maintenance aman gitu apa saya pikir ya sudah masuk saja gitu. Dan ternyata uang saya dibobol gitu ya, dan saya waktu itu ngeset maksimal 1 hari, itu untuk buat saya sendiri. Saya ngeset waktu itu maksimal 1 hari saya cuma boleh habiskan 10 juta lah, jadi jangan terlalu hedon gitu. Ternyata pada waktu disikat habis gitu ya sama dia sampai limit pada hari itu gitu. Dan, saya baru sadar kurang lebih 3 jam kemudian gitu karena saya beli beberapa barang dan oleh-oleh saya pikir, saya habis berapa, saya mau ngecek gitu, ternyata, lah kok uang saya habis gini banyak gitu. Saya lapor, saya telepon di pihak Taiwan pada waktu itu karena bank Taiwan dan akhirnya bank saya diblokir, jadi tidak boleh ada transaksi apapun sampai saya kembali ke Taiwan, seperti itu. Ya, jadi, cukup melarat ya saya setelah itu, agak sedikit takut ya, waduh ini kartu saya untung saya punya rekening yang lain gitu ya. Jadi kalau satu tidak tidak jalan, yang lain masih jalan gitu pada waktu itu. Tapi waktu itu tidak cukup banyak gitu. Oke, ini adalah balik lagi data kualitatif ya. Sebenarnya kita bisa data kualitatif banyak, yaitu adalah source of personal information. Bagaimana orang ini dapat source of personal information? Ada kontak nggak dengan saya? Hilangnya dengan cara seperti apa? Hilangnya dengan cara seperti apa? Dan kemudian, apa namanya, eee, gini, source of personal information, ada nggak kontak bagaimana ada nggak kontak langsung dengan dia? Kalau tidak ada kontak langsung, apa namanya, bagaimana cara uang saya hilang, itu juga bisa didamikotkan. Baik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Saya tidak withdraw money ya, pada waktu itu, gitu. Saya juga tidak saya pada waktu itu seperti ini ya, gitu. Jadi, ada beberapa ini kayak itu loh, OPC itu loh, OPC operating, operation process chart gitu ya. Jadi, saya mencoba menggambarkan antara victim dengan fraudster-nya. Jadi,
2, 3, 4, 5, 6 ini adalah case-nya, case study nomor 2, case study nomor 3, case study nomor 4 dan lain sebagainya. Akan lebih banyak lebih baik gitu. Tapi data ini emang harus bagus ya. Dan kalian pada bisa cari di newspaper atau bisa cari di apa namanya koran yang terpercaya yang bisa jelas gitu ya deskripsinya. Kalau hanya ini hanya kehilangan ini karena ini di ATM atau apa sebagainya. Kalau tidak cukup jelas ya tidak bisa dibuat lebih bagus gitu. Jadi fraudster ini sudah menyimpan skimmer dan pinhole kamera gitu ya. Kalian bisa aja pakai ketika withdraw money di ATM, tapi zaman sekarang sudah sangat jarang ya withdraw money di ATM ya. Kalian bisa steal number, PIN, copy the card and PIN. Kalau orang sudah punya copy cardnya dan PIN-nya, tiba-tiba uang kalian hilang aja itu di Buenos Aires gitu atau di Meksiko gitu atau di mana gitu ya di Puerto Rico atau di mana gitu. Kemudian ditransfer the money kemudian kamu kehilangan uang. Tapi pada waktu itu yang terjadi di saya adalah seperti ini. Saya mau pay the bill sebenarnya pada waktu itu. Tapi nggak type juga, saya nge-scan aja, apa tuh namanya? Ya nge-scan aja kan gitu. Jadi saya nge-scan dari atas, kemudian saya tanpa sadar gitu ya. Bukan tanpa sadar, saya pada waktu itu juga saya lihat kanan kiri juga tidak ada kamera, tidak ada apa-apa segala macam. Jadi memang ini kejahatan trust internasional yang sangat terorganisir gitu. Karena pada waktu itu saya habis ke toilet ya, ada maintenance kurang lebih 2 menit. Jadi ditutup toilet itu 2 menit gitu pada waktu itu. Dan itu saya pikir maintenance-nya maintenance resmi juga. Jadi saya pikir juga ya tidak terjadi apa-apa juga gitu pada dan toiletnya bagus sekali, bersih sekali pada waktu itu. Ternyata gitu ya duit saya diambil gitu ngerti kan. Dan ini ada kasus di mana orang itu memorize the PIN, jadi fraudster dan victimnya tuh bertemu, kemudian orangnya diintip tuh PIN-nya kalau kasus seperti ini. Tapi kalau kasus seperti saya itu kasus yang lain lagi sebenarnya. Kita bisa buat yang lain lagi di mana victim dan fraudster tidak pernah bertemu, kemudian saya hanya ngetap, kemudian dari ngetap itu tiba-tiba data saya masuk ya di copy dan itu kehilangan uang di Kanada dan di Kanadanya itu kehilangan uangnya sudah dimasukkan di kripto pada waktu itu. Dan bank saya punya asuransi ya otomatis ya. Jadi uang saya dikembalikan 100%, tapi buat saya yang shocking adalah saya pikir duit itu akan kembali lagi ke bank, ternyata tidak. Jadi bank itu punya asuransi, juga gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan bank itu, si asuransi ini yang memberikan uang gitu. Jadi ya duitnya akan jadi dirty money saja gitu. Dan cara buat dirty money jadi halal money, bukan halal money, gimana ngomongnya ya? Legal money lah ya. Halal money terlalu Islam banget gitu. Legal money, jadi dirty money jadi legal money itu sekarang ada banyak cara gitu ya, gitu. Dan untuk masalah pencucian uang dan bagaimana pencucian uang itu dibuat jadi harta halal gitu, data data legal gitu ya. Harta legal itu akan jadi satu juga topik yang cukup menarik sebenarnya apa yang bisa kita kerjakan dari topik-topik yang seperti ini. Oke, so far itu dari saya. Sudah 1 jam nih saya jelaskan tentang contoh-contoh data kualitatif jadi data kuantitatif gitu. Wah, senyum-senyum yang ada di kelas nih. Ada pertanyaan? Senyumnya kenapa nih? Gitu. Atau Pak Rio mau diskusi silakan. Yuk, monggo. Hmm. Pak Rio silakan. Okay, yeah, Dr. Yati, we also have international student in this meeting room. We have two meeting, one of them because he came from Yaman. Ahmed, could you hear me, Ahmed? Yes, Pak. Okay, good. So, Oh, sorry. There is an international student. That's why I asked before at the beginning of the class, is there an international student? And then like nobody answers. So I was like, okay, let me just speak in Indonesia. But like I realized now there is the one student not from Indonesia. So okay, Ahmed, you want to ask any questions regarding that? But I think my PPT all were in English, right? So I think you somehow could like get what I am talking about. Sorry, but maybe you ask the first if there is any international student because I think I come a little bit late, but I think Okay. it's all good, Pak. Okay. Which country you're from? Yaman, Pak. Wow, I really wanna go to what is that? The island? So I forget. Sumatra, Pak. Yeah, Sopatra. I really want to go there. Yeah, It's sure, Pak. yeah. Maybe one day. Yeah. I really want to go there. Like the okay. Any other questions? okay, Dr. Yati, I want to ask one important
could you share the guideline to make dummy code for we to transform from qualitative to quantitative data? Again, I could not hear properly. Could you inform us about the guideline, how to convert from Okay. qualitative to quantitative? Because it's interesting for us because there is a lot of data qualitative, but we face difficulty to transfer it to quantitative. Okay, thank you. Okay, so the first one is you have to get you need to find the data itself first. If you don't have the data, gather the data first. Again, put it in the Excel file like this is actually like the is actually the first step. Yeah, getting the data like this. The first step. If you already have you know in here actually that in Taiwan there are so many Indonesian workers actually they try to complain with so many things, okay, and basically they have in the Indonesian trade office in Taipei actually they have a system try already tabulated all the complaints. So if you have the access to that, that will be perfect. But if you don't have the access to that, then you have to try to create your own, like what I have done before with my students for the Google review thing. So you just copy paste one by one and try to make the description like this. You know, like the how you call that? Try to make the clear data tabulation like this. Then after that, okay, that's the first step. Of course, the data is the most important one. If you do not have the data, do not try to choose this topic. Again, do not try to choose this topic if the data itself is already not good. Okay, so the first step there, the data. The second one, after you collect that, you do the dummy code. Yeah, dummy code, and then from the dummy code, you do what the frequency, right? Frequency distribution. And the fourth one is actually the Cramer's fee, and the fifth one is the phi analysis. So basically, there are 5 steps. Uh, the frequency distribution. After that, you do the Cramer's fee, and after that, you can do the phi analysis to see which of the sub indicators actually having the association with another sub indicators. So, but if you just want to see the one dummy code with another dummy code, just do the Cramer's fee is actually more than enough. Yeah. So basically, those 5 things that you have to do. Yeah. Okay. 5 steps. Okay. Yeah. Thank you. So, is there any other question? Please raise your hand. So yes, yes, Yeah, yes, yeah. yes. I mean, you can just come here and see. Yeah, yeah, yeah. The, Just get closer to the how you call that, to the laptop. So yeah. Can I see? Can I hear? Yeah. okay. Oke, aku izin bertanya. No. Mm-mm. Jadi tadi kan udah disebutin ya dalam pembuatan dummy code. Sebenarnya aku masih agak sedikit bingung gimana ya? Kan membuat dummy code ini kan berarti kita menspesifikasikan lagi. Nah, ada nggak sih batasan-batasan atau seberapa harus detail sih kita dalam membuat dummy code? Kayak misal ada 185 data. Tadi katanya nggak mungkin kita buat dummy code itu 185 data juga. Nah, apakah ada batasan-batasan atau caranya itu gimana sih dalam membuat beberapa poin setiap accident yang kita punya gitu. Setiap kecelakaan. Ya. Ya, pertanyaan sangat 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 bagus ini. Dan ini pertanyaannya bagus sekali ya. Untuk sebenarnya seberapa detail kita harus terlalu detail atau seberapa general kita mau general gitu sebenarnya. Ya, ini pertanyaan sangat baik. Jadi tidak ada konsensus sebenarnya. Balik lagi, data itu kita buat dummy code untuk tujuannya adalah untuk tahu meaningful apa tuh namanya? Kita harus membuat satu meaningful insight apa yang mau kita lihat dari pengelompokan tersebut. Sekali lagi, kalau kita to detail gitu ya, to detail akan jadi terlalu banyak. Misalkan kayak tadi kan poor attitude kan ada 44. Tadi kan bisa lihat kayak tadi saya kasih contoh ya yang tadi poor attitude gitu. Nanti kita bisa dummy code kan lagi. Jadi dummy code itu bisa dibuat seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan dulu yang tadi yang poor attitude dulu, dan nanti baru kita bisa diinikan lagi, dijabarkan lagi lebih dalam. Saya punya satu deh yang bagus, dummy code yang baik sebentar ya.
Saya tiba-tiba ingat sesuatu. Pertanyaannya ini bagus, keren banget nih pertanyaannya. Sebentar. Saya ada satu yang saya ingin tunjukkan ke adik-adik semuanya. Nanti bisa. Nah, ini dia. Ketemulah saya. Sebentar ya. Saya share slide-nya. Nah, ini dia. Kalau dummy code itu kita bisa membuat namanya apa namanya sub dummy code, gambarnya gitu loh. Jadi kayak kita bisa buat tergantung kasus ya. Ini yang saya kerjakan adalah apa namanya near miss ya, pada waktu near miss event di perusahaan sebenarnya. Saya juga bingung nih. Kita karena tidak ada satu guidelines yang pakem gitu ya, bisa untuk dipakai untuk semuanya. Nah, yang saya kerjakan itu apa? Misalnya kayak gini. Permasalahan elektrikal gitu. Saya kasih aja dummy code-nya 2000 gitu. Ya, kepala 2 itu adalah berbau elektrikal. Nah, 2100 itu apa ya? Berbau dengan lightning gitu. 2200 berbau unsecure load dan lain sebagainya. Nah, 2101 itu adalah detached light, busted light gitu. Jadi kayak kelihatan gitu sub dari dummy code itu sendiri. Nah, tergantung caranya mau dibuat dummy code yang langsung dari general dulu menuju kecil atau dari kecil dulu menuju general, itu dua-duanya saya pernah kerjakan dua-duanya ya. Jadi sebenarnya tidak ada satu cara yang sangat pasti untuk melakukan dummy code harusnya seperti apa. Tapi kalau terlalu detail, misalkan cuma gini 2, 15, 2, 2, terus kalian melakukan Cramer's V seperti itu, gak meaningful juga gitu. Jadinya ya terlalu banyak gitu karena dummy code-nya seperti itu. Sedangkan kalau dibuat gini, ada nggak hubungan electrical dengan yang satunya tembok gitu, misalkan wall gitu. Ada nggak electrical dengan wall? Kalau nggak ada hubungannya, terus ya so what gitu. Jadi sebenarnya case by case ya, saya bisa bilang seperti itu. Tapi yang jelas adalah ketika satu dummy code itu terlalu detail, itu akan jadi meaningless. Tapi kalau terlalu general juga akan jadi meaningless. Jadi, dan itu akan juga tergantung dari seberapa banyak data yang kamu punya. Misalkan data mahasiswa saya tadi yang cuma dari Google Review 100 gitu ya gitu. Dan dari 100 Google Review itu ternyata pattern-nya sudah cukup jelas gitu ya. 44 adalah poor attitude. Tapi poor attitude siapa? Tadi kan saya bilang kan, poor attitude-nya itu dokternya, susternya, atau front ininya, administratifnya gitu. Nah, itu nanti kalian bisa lagi baca lagi tuh, bisa dikelompokkan lagi tuh lebih dalam itu lagi seperti itu. Jadi sebentar ya. Jadi kalian bisa melakukan up to you. Jadi mau dibuat seperti apa benar-benar based on kasusnya, based on datanya itu sendiri. Pertanyaan bagus sekali nih. Aduh, ini keren banget nih pertanyaannya. Nih. Cukup jelas? Ini nilai plus nih Pak Rio nih. Kasih nilai plus. Ya. Pertanyaan Ya. kalau bagus itu bagus loh. Itu pertanyaan keren. Nah, lanjut. Ada lagi yang lain? Monggo. Chat mungkin. Oke. Mungkin bisa kita akhiri ya. Nah, jadi karena kita sudah mepet waktu untuk sholat Jumat. Oh, di sana udah mepet ya. juga ya? Ah, di sini juga Ya. udah mepet. Hahaha. Ya sudah, yuk. Kita masih ada series yang kedua ya Mas Jadi untuk besok dan hari Rabu minggu depan. Jadi dalam rangkaian Mahasiswanya sama nggak atau beda? ya, mahasiswanya sama dan bisa berbeda kalau ada yang interest untuk join karena ini kita share ke mahasiswa di Departemen Teknik Industri. Ya sudah. Jadi, Mas Rio sendiri cukup ya tadi ya, jelas ya. Semoga. ya, itu memberikan insight karena memang juga tadi ada suatu uji korelasi ya, Cramer's V analysis yang terkait untuk data nominal yang itu memang sangat jarang karena kita umumnya Jarang. pakai percent Iya. correlation, rank Betul. statement correlation. Betul. Jadi ini sangat memberikan insight buat kita ya, Mas. Jadi Iya. terima kasih banyak atas insight-nya. Kita bisa melanjutkan besok lagi di series yang kedua Sip. untuk visiting dan exam professional Sip. ini. Terima kasih. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih Dr. Yogi atas valuable sharing-nya dan luar biasa sekali. Kita lanjut besok. Terima kasih untuk semua yang hadir baik di luring maupun daring. Ya, dari terpantau sekitar 36 mahasiswa atau peserta. Kalau yang hadir secara luring ya sekitar 7 ya. Jadi sangat ya terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin itu kita bisa